seorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran ini semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilau. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayyinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, ininya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena binadzari shahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, karena agama itu dikaumi yakilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu, enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, enggak apa-apa. Kamu katakan batu Tuhan, enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya enggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template dicucuk dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu lah ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinan, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitan wal bid'u falyujiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia malun dilanati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas lu angel, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat yang al-hayyul qayyum, sama zat yang ada. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaati piye? Soalnya jamaahku pun rokok kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mbus warga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, nek mbus warga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Pak nang ndi wis ora takok. Wis ribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah. Makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kue pesta seks sing kula sowan pangeran. Wae swargane ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insya'a faja'alna gunna. Apa karo bar kelon dadi prawan neh berarti keloni berarti. Repot. Kula insyaallah melok daftar sing fa amma in kana minal muqarrabin farohu
Warehan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari, makan-makan enggak, tapi farohu warehan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifat. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Baru itu ya gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, supaya punya kartu premium dan ekonomi. Saya enggak tertarik lah daftar yang premium untuk nanti repot. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian tidak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan paham ini, saya milih paham ini. Karena paham ini itu menguntungkan agama, li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa anda tidak ingin mati? Padahal anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu? Saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid dulu, saya ngajar Qudral Yakinnya di beberapa madrasah, termasuk di Sekotiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya didekkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid. Bagaimana Allah menerangkan? Begini, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk Dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati terus. Singkat cerita, Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, nggak perlu seperti itu. Kamu juga nggak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik nginep di masjid, karena ya ada tarehnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya nggak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah nangono wong musyrik oleh nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milendi goblok apa liberal? Apa milih jelas? Enggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, enggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, belalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wat-Tur wa kitabim mastur fi rabbin mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat pedih. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak tidur ayat itu, bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon. Sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefekti sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa kan namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Gendeng sarap. Orang usah dipatahin wong gendeng, Barno yang nggak mati deh. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, amkuliku min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, awal atau qadim.
Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini. Ya enggak apa-apa, yang menciptakan enggak saya, enggak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, enggak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya, memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun amin dahum khuzum. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akhir nasihan. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya, enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Dari bumi kok enak, bisa aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat tuh semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, jaluke aneh-aneh njuk bojo ayu sugih jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman saraf masal. Lho kalau njaluk pengiran akeh-akeh kuwi, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, bener-bener mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nihil. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak setan pingsan dulu. Syukur-syukur stres dulu. Dugaan saya setan saya itu pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal delok dangdutan ya kalau kepeksa apa-apa kelasem man. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat, alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai ini, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal angling dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Wah, ngenteni bar lo angling dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu enteni santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah, kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi, yaitu Imam Ghazali.
Jika setan tanya kamu, lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja dulu. Tadi dulu sinetron. Itu yang lucu-lucu aja. Tidak sih lucu-lucu. Pendelok apa mencari Tuhan. Pokoknya yang aneh-aneh, yang goblok-goblok, yang lucu-lucu, yang perane wong apa? Terus saya sering diproses saya. Gus Salim jenengan kok sering delok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena lalu berkali-kali loh kalah dengan goblok. Jadi makanya ini tak cerita nih beberapa kali ini jari juga cerdas berkali-kali kalah dengan goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Nah, menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus." Oh, jaluk kok sepeda motor, jaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dekne donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu, saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno dunia kok mangan dunia itu goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena tidur. Lala dia diterkon sepeda motor, tapi tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja, karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih. Loh, Gus mau kalah tadi. Wah, kata. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahirno dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah, Imam Asy'ari juga mengalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai. Ya, dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Dan sama-sama alim. Ya, lalu terpaut ya paling 5%, 7% kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya yang jelimet, tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat kan? Gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Banyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al-khalina anin nadzur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab itu wong desa al-khalina anin nadzur yang mereka itu tidak bisa apa? Ingat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Siapa ini? Ya Badawi bima arafta. Kowe kok iman be Allah itu bima arafta. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing ya. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikanya gak jelimet tadi. Agar ana tletong, ana sapine. Ana tracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah,
Terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena Zori Hadal Arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada ada. Ya natur apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus itu 1,5. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tawari ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, napa? Terserah sing bagi. Iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 ya. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Qur'an menerangkan amukhuliku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Paham ya? Kalau balik malu. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keekhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Ya, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, "Wa ma Rabbul alamin?" Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, "Rabbus samawati wal ardi." Yang menuhani langit dan bumi. Dari Fir'aun, "Enggak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa." Jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Kurang ajar Fir'aun.
Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Manggil Haman masyhur. Ya Haman ibnili surhal ali abluhul asbab samawati fa'atoli ila ilahi. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi. Aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan di pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, payah ya ada piramida nginceng pangeran teprak itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung Fabuhita Fir'aun. Fir'aun itu kaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Oh, kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Makanya gendeng ya, Fir'aun ini gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang itu enggak belajar logika. Iman di Allah orang mantep ning ati, cek iso digunjang setan, jalukane wis sama. Jaluk swarga, jaluk gak mutu. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi hajun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran itu gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya nggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kayak nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin, sanggup aja rodok mungkin. Pemenang nak sing ndik kan yo, biasanya kasut ndik. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi iki monggo, sing tetep goblok iki. Ya, pokoknya Allah ngutus mulang ya, napa? Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalak didol ilmu kurang untuk royalti tambah parah lagi. Nah, aku enggak pakai logika pakai logika selesai semua. Itu suruh Allah ya sudah. Seorang lagi, makanya saya minta surat Qur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fathuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannah. Sekarang enggak dibalik, orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kabel. Rawe orang-orang kowe jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fikuli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran, dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah juga hari. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak terbatas waktunya kan lebih sempit, teman. Lebih apa? Sempit. Kita ulang lagi ya. Jadi Allah kalau mengajarkan hujah itu gampang sekali. Tadi amkuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah, tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud, dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang. Makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq.
Surat Mudatsir sama, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum bisa fa'alladzi khalaqakum. Nah kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah. Tapi ora roh Allah iku sing sapa. Ya dia Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekeki swarga, sing ngekeki dhuwit, sing ngekeki widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo, tak laporkan MK. Solo. Karena ini wali pecundang. Gitu. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya fadzun nafsi? Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dijayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge bener-bener ulama. Disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut innama yakhshawaha min ibadihi ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar noak itu rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi rambu swarga. Rambu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya. Makanya bener Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisme. Tapi kamu jangan benci abid ya. Karena kamu ya orang alim orang abid. Saya saja yang ngeritik, saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis, pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran piye di sepuro dosane. Terus apa gen? Mlebu swarga. Terus apa gen swarga? Aku takok. Aku takok ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, Pak. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na binnawa. Insya ayo kalau ada jujur apa jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarif orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim dari Khalilur Rahman, rumang samu kagan wiridan kok. Kan enggak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu enggak sebanyak sampean, enggak. Tak jamin enggak. Kemudian mau lelo yang 10.000 enggak biasa wiridan. Tapi khosyahnya sama Allah luar. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka wa alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tadi. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden, padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis deh. Nangis tapi ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah Gusti, susah susahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Ini tidak fair. Ya coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, ki mangkel. Mangkel enggak? Kamu beli Alphard.
Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang menyejajarkan podo mek keri, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya gak? Wes gunane apa kae ndek Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mek keri ambek kejamke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kakuati. Kita teko di Barnos. Karena itu dihormati situ hanya orang apa soleh. Kakuati gak? Oh kakuati kan. Kok kowe dadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul ning desa-desa terus diundang lek. Oh mangkel kae. Le bayang dong. Kamu menteri top, menteri BUMN bareng dolan itu iso diundang lek. Mados walang lek ngono. Oh semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Meski misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ki mangkel enggak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Mau misalnya di goning desa terus orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula Hansal Pak. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, tidak ada muja-muja engkau ini tidak fair ya Allah. Nangis. Orang kok itu yang pengeran sak jenis swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca, mulai surat Quran, tafsir tentang itu. Sampai saat di Biro Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi, ketika Nabi Ibrahim nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian tidak ada menuhan engkau, tidak ada yang merhatikan sama ini tidak fair. Susah sekali karena yang tahu engkau Tuhan itu saya. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Disebut wakadhalika nuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat ruku, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar ini baru benar kata-kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya. Karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya. Dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yas'amun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah, berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu terus. Malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orangnya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kalau udah tidak usah diteruskan kok banyak yang tersinggung. Ya sudah tidak usah diteruskan. Walau ya akhidu mau mengalap sapa Allah anak saya menuso bima lan perkara kasab kang nglakoni sapa anak. Minal maasi sing pira-pira maksiat. Mataro. Mongko ora ninggal sapa wa taala dari ing atase dhuwure arep ayil minda batin saking kewan apa. Nasama tegese kewan tadibu kang melata punah sama alih ing atase. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dagang. Tidak ada hewan, tidak ada tanaman, tidak ada apa saja di bumi. Karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya
di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada. Karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa ing wong akeh ila ajalin temeka maring batas misaman kang dipentono. Ayo mil kiamat itu dina kiamat. Faida jamu kana alikane teko apa ajalum ajale wong akeh. Fa inna wa monggo satena wa taala iku kana ana sapa wa dadi kang kawulan kuwi basiran dadi ngersan. Faida ji monggo males sapa wa ing wong akeh ala amal ing atase ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatul mukminin kelan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan sawab. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan nggak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak ben alim itu, udah sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Lama. Jatah kamu untuk azab kok jaluk Lailatul Qadar itu lama apa enggak? Mestinya jalukmu orang untuk azab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama dadak istisqa enggak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama enggak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Enggak hujan batu sudah bagus. Enggak usah minta. Ulama macam-macam kan. Lah rai-rai ngene iki pantese untuk Lailatul Qadar apa untuk azab ayo jawab. Orang tuh adab wis bagus ya dadi dongane ya Allah ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknane njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Biar makam kita itu masih Rabbana la tu akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waktu kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktu sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Delok jaluk Lailatul Qadar kok diisin. Tapi oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misale pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah kok. Disahno iku iman jalin jan goblok piye meneh macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga wong tarawih lho ning Tuban ning Jogja bener Rob. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarahku kiye-kiye kita ora ana ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan gak sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus. Lailatul Qadar besok ndak srengenge terus delok angin. Angger daerah gunung kita banter terus ana-ana. Gue wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Kali suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat terus utang di sahur sampai 10 togo-togo sing mbok jolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ra dolim nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ra dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ya piye biasa wae, pokok biasa wae. Makom kita ku ora kena adab itu sudah luar. Ora penuh adab iki. Wis ngene iki wis luar biasa. Kenapa? Luar. Pun nang ngandel kula. Wis ngene iki wis keadaan seperti ini wis. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar. Nah, ini kan rekam dawe Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufassir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut salah, takut bodoh, takut terzalimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin.
Kata Imam Malik, saya masuk surga, kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu, saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk. Nah, itu lama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain, malu saya. Karena kalau tanya Allah, hak kenapa di swarga? Di swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kita mengkoya Allah, saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mana kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Gue mikir butuh orang karu-karuan. Jadi seneng ya di ilmu ini, seneng ya di. Saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan adil selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya salat alhamdulillah engkau menakdir saya salat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini lawa, setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma, wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adilnya orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ayo kan ya repot kan. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Dari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditam. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbah Mun itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang
Saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrus sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nanti alim ngono tenan wis dokter tafsir san. Engko tak ini sudah dulu. Tapi apa orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk sana tadi faida amin tumfaturwoha kama allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini, dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangiin, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala atfamani turra itu darurat caranya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram. Jadi tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat syiddatil khauf. Paham ya? Jelas. Mati. Malam terlikur oleh Lailatul.
gumun wong bingung ora ngene wong. Ma ungzira abahum alam yung daru tegese ora den kei wedi sapa ngangge di zaman fatra ing zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu di zaman fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatra atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak ngalami pahum mongko te wong akeh kaum iku kok lali kabehane iman sing iman perselan bener. Contoh paling gampang nak dawuh yai mesti bener itu. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhan nasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirnya kan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yonasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya enggak ngikat. Ya, tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, Mas Suti kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya syarat tuh. Ya sombong syarat, sombong syarat. Lakot hakot teman-teman pahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkohol apa kita. Wajib itu wajib mana nyata al-aksari ini. Nyata sewakai bewangkai biladab. Lakot hakot teman-teman jadi nyata apa alkohol apa kita anane adab. Wajib itu wajib apa adab al-aksari ini biladab. Pahum mengkote wangkai lalu ini orang iman sopong aja. Al-aksaru itu agak wong ora iman. Zaman itu mas. Maksudnya zaman itu. Ini jumben buatan ngerti. Tapi mungkin ada Isa semua orang iman tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena matahari terbit dari barat. Inala yang fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna saat temen ingsun ucapna gawe ingsun fi anati. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aslalan ing blengku. Di ayu doma gambar di antu doma gambar sento di kumpulno ilaha maring anak apa lagi ta. Di anal gula karena saat menewil iku yajma'u iso ngumpulno bolgil al yada ing tangan kal unuk maring cukup maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene ku unuk, nak darani kene ku nakar. Iki dari wong Arab yo kene ku unuk, kene iki nakar. Lah gulu niku tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Apa jenenge didok niku didok. Ini guri-guri. Baya mengkote tangan ilai di rumah semua penting kumpulno ilal adkoni maring dagu. Ini gitu jenis dagu jamul dakonin. Baya mustama ulahyan kumpulnya dua dagu atau dua wang. Nanti cuma baru mengkote wong akeh mukmahuna iku jadi bunder sapa wong akeh. Manane Rasulullah ngangkat wong akeh usaha ing sirahe wong akeh. Lastati una ora iso mampu sapa wong akeh khodoh ing ngendekno ruus. Kemudian dia maksudnya bahwa ada iki tamsilun bayangan, tamsil gambaran. Mulane kula gumun ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik utop, wong dhisik nek darani bun neraka digludungno. Wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan sing wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah mbok praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nek praktekno sampeyan kowe sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Ngeten. Niki kan niki jenenge dengkul. Dengkul itu kena dagu terus tangan kena cidok. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah melane malaikat karek nyaduk terus dudung-dudung ngono. Paham ya? Jadi mergo yo napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel cidok. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung lho, melane wong kuno nak darane bunder apa iku. Oke bayangno saiki sampeyan ra usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sampeyan ra usah delok, maksudnya dipraktekno saiki. Menang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lek imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno usahub ing sira wong akeh lalu Quran. Ini tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mu'tamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman.
Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan enggak, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Waja'alna lan gawe sapa ingsun min bene aitim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfin sanging burine wong akeh sadan ing tutup. Takisin sadan wa dumiha lan dumai sin sudan fil maudi ing dalam panggonan loro. Wa sena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh fa mongko wong akeh lan turun lan ngali sapa wong akeh. Tamsilun ya contohnya edon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nah cara Suyuti kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun edoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah. Dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, hingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu yang nyata. Ya, jadi makanya ngaji. Ya. Itu keren. Oh ini ada sekian tafsir. Dia ngomong kan kayak wong alim keren. Nah, tak kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang orang ngaji dhewe. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus? Tak dono kitabe. Lah anak gue dono rekaman. Iku apik zaman akhir wis maju. Pokoke sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim gue enak. Nanti itu sudah jadi orang alim ya rugi. Tapi nanti kan gitu. Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan di swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim kan, cukup penggemar. Tidak usah banyak rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iki saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena tadi bisa saja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum aman. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dipilih. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya takdir no. Wasawana ni padha uga ale ngatasi wong akeh angger tau te ngekek peringatan sira gume wong akeh tapi ilham jaten angger ta. Baik dari saniyati alifan angger ta mata sili ala nasil hamzah wa tu khali aljan wa kana alif bena misahalan dan hamzah sing kita sil wa ukrolan ya wa tartilan tinggal itu kan. Amnam tunggirhum wong ra is bakat kafir mbok elingno cek rambu elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iki sapa inama tunggiru mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat apa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittabaat manganut sapa man adikra ing Quran itu sapa. Wa khasyalan wedi sapa man ar-Rahman ing Allah Rahman luwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane luwi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mereka tak tafsiri luwi barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane luwi rata terjemah apa? Wah, dia namanya ini wakosya lan lagi sapa wong ar-Rahman ing wasirman dilui di padal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Diterjemah dadi apa?
Barang gaib malah repot. Babasiruhu mongko ngekei berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin untuk umat. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala karim wa jannati swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun kuno nguripno ingsun almauta ing wong sing mati libat sikrana fat. Wa natulan nulis ingsun fil mahfud ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake hayati ini. Di Lauh Mahfud apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean lijazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa asarahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustunta kang digawe sunah apa bima badam sak usah ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak tuh? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu junubu. Bejo wong mati kemudian dosa-dosane melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti kok sampean ini lho bener gak paham jalannya lah nggo dalan ngatur ngaji sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo lho kok gowo jalan cung dhisik bapak ra paham lah ya gowo itu sudah bagus apa bagus jadi pokoknya anut anak ya anut ya, pokoknya keren pokoknya keren sampean keren jadi nanti sebenarnya anakmu tuku jalan takoki Pak kok tuku jalan dhisik bapak aku ning lemari iki ono lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham bodoh wis stop oh stop jelas ya itu anak tubuh mangkot kamu wa athar makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mane kula kepengin jenengan nate syukuran pisan-pisan nate syukuran pertama anak kita bisa sholat guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambaannya ila yaumil ya orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah itu anak saya yang paling kecil dari umur 6 tahun itu tahu-tahu bilang Pak saya sudah sholat karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Jadi contoh kecil. Sehingga nanti tertanam. Anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar, apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholah faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum kata Ibrahim supaya mereka kuat sholatnya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nak jigo zino, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholah supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Tapi supaya di sholat jadi pokok. Kenapa kita makan supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya sedikit-sedikit. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orang nyek biasa wae, maksudnya iku mau cerita. Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru kowe aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liyane larang yang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekas ini. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau enggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita. Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Buruhno maca ngene. Paham ya? Ayo jajal ke kitab Mustad Ahmad.
Nak ora regu wedi larang ngono. Mergo ora ana sing maca ora ro isine, paling kenangane apa? Wedi larang. Tapi baru kayak ana sing maca kemudian bisa. Ini juga asal. Itu kan kau oleh niru, nak wis mati ngorek jalan. Oleh niru. Tapi aja niru sesate. Kau nang dadi ra karu-karuan. Dari Imam Suyuti lho. Tafsirku dadi ngono kuwi. Aja dirusak kabeh. Wa atharahum mastun nabihi ba'dan. Kalau suwun nggih dilatih kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang. Karena itu identitas kita. Apa identitas kita. Wa kula sa'enan ing saben-saben perkara. Nasbuhu te nasabe lafat kula sa'en bifilan kan fi'il difasiru kang nafsiru ing fi'il apa dawuh ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.